Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Grossever, majalah Gross TV kembali mengudara. Semalam, 2 hari yang lalu lah kurang lebih, Gross TV atau MGD berhasil berbincang-bincang dengan Bang Eki, Bang Refki Ridwan seputar organisasi. Dan karena Bang Eki dikenal, dicap ya sebagai orangnya Mbak Oti, sekaligus mengklarifikasi tentang surat Mekki. Nah, hari ini alhamdulillah di hadapan Gross TV ini Kang Bro. Gross TV manggilnya Kang Bro. Kang Udin, Kang Dr. Haji Udin Narsudin SH, SPN Hum, Notaris PPAT Kota Tangerang Selatan. Tapi perlu digarisbawahi Grossever, beliau menjadi salah satu kandidat bakal calon Dewan Kehormatan Pusat periode 2022-2025. Betul Kang ya? Insya Allah. Kalau nggak salah terakhir dia mengupload, saya sudah menyerahkan berkas. Dikit Kang, dikit dong Kang Udin. Kalau dari kacamata Kang Udin nih, Kang Udin kan kalau melihat dari perjalanan menjadi notaris PPAT nggak diragukan. Terkenal juga sebagai pengajar, akademisi, jadi saksi ahli, entah kalau ditumpuk bisa jadi satu skripsi tebel ratusan lembar. Kemudian juga suka berbagi ilmu di medsos. Kalau melihat kondisi organisasi selepas Pekanbaru ya, Prakongres penetapan balon 5, balon ketua umum, balon DKP. Nah, ini kan menjelang 2 bulan nih Kang, menjelang Kongres November di Jawa Barat. Tanggapan gimana Kang? Perkembangannya? Ya. Nyapa dulu dong. Ya, namanya organisasi sudah pasti kan. Nyapa dulu teman-teman. Oh ya, sorry. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya rekan-rekan semuanya seluruh Indonesia. Malu habis makan jadi. Ya, kenyangan. Ya, kirain langsung pertanyaan. Oke, langsung ke Nyapa pertanyaan. dulu dong, baru pertanyaan. Siap. Nah, kalau dalam konteks organisasi ya dinamika apapun sebetulnya adalah sesuatu yang wajar lah ya. Wajar artinya tentu wajar dalam konteks apa kan gitu ya. Nah, kalau saya sih mungkin agak sedikit prihatin kalau dengan kondisi sekarang. Kenapa prihatin gitu ya? Terlepas dari keluar surat yang kemarin ya, kalau tidak salah ya, rencana pemindahan. Surat PP ya, surat nomor PP, ya. 181. Ya, karena kan memang sudah diputuskan di Kongres di di Makassar ya. Kemudian lebih jauh di KLB di Pekanbaru juga sudah di step dan seterusnya ya. Dimulai dengan di Malang, kemudian di Pekanbaru. Kan sudah jelas bahwa tempat kongresnya adalah di Jawa Barat, Bandung ya, di Jawa Barat lah ya. Iya. Nah, sekarang kan PP kemudian mengeluarkan surat meminta pendapat kepada masyarakat IEI ya, anggota lah ya, anggota keseluruhannya untuk kemudian bisa dipindahkan karena surat dari 4 calon ya, bakal calon ketua umum. Saya sih berpikir itu dinamika organisasi semata lah ya. Tetapi memang mungkin agak terlalu terburu-buru gitu ya. Katakanlah mengeluarkan surat atau statement seperti itu dalam bentuk surat ya. Karena kemudian yang menjadi landasan berpikir dalam konteks surat tersebut memang masih dalam area yang debatable. Kalau saya sih mungkin tidak sependapat terkait dengan bahwa pemindahan itu didasarkan oleh katakanlah surat dari teman-teman bakal calon ketua umum gitu ya. Karena kan wibawa anggota itu harus dihitung secara keseluruhan, bukan oleh bakal calon ketua umum saja gitu kan. Dari 21.000 katakanlah gitu ya, berarti kan harus juga diperhitungkan juga. Apalagi Jawa Barat dalam tanda petik ya, pasti rekan-rekan Jawa Barat merasa bahwa dalam tanda petik ya tidak dihargai ya. Walaupun tadi saya bilang itu adalah dinamika organisasi gitu ya. Dan tentu harus kemudian kita sikapi dengan bijak juga. Iya. Tapi kan kalau melihat dari ini kan pelaksanaan kongres luar biasa RP3YD Prakongres kan semua diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau nggak salah terakhir kita ngobrol-ngobrol cara baca pasal. Iya. Ya kan, cara membaca pasal to pasal. Ada pasal yang tidak perlu ditafsirkan kembali karena sudah jelas. Sekali baca harusnya udah paham, nggak perlu ada penafsiran.
dan ada pasal yang perlu diperkuat, dan masing-masing pasal saling menguatkan, kan gitu Kang. Nah kalau melihat organisasi YNI dari kacamata Kang Udin, itu kekuasaan tertinggi di pengurus bukan? Ya kalau kekuasaan tertinggi udah pasti di anggota kan, Bukan di pengurus. bukan di pengurus. Artinya yang saya bilang tadi, surat tersebut kan sebetulnya dikeluarkan oleh PP kan, Usulan. kan oleh pengurus pusat ya, terkait dengan ini menyampaikan nih ke anggota. Karena kan memang dalam anggaran dasar dimungkinkan adanya kemudian di luar kongres gitu ya. Betul. Keputusan di luar kongres. Nah, hanya parameter keputusan di luar kongres itulah yang kemudian menjadi debatable kan. Kalau saya, makanya saya bilang tadi, tentu itu masih debatable, itu berarti kan ada silang pendapat. Kalau katakanlah PP menganggap bahwa surat 4 orang bakal calon itu mengirim surat ke PP itu kemudian Jadikan jadikan parameter. Kalau menurut saya itu nggak cukup. Ya, tidak bisa kemudian 4 surat dari bakal calon itu dijadikan dasar gitu loh. Nggak. Oke. Ya, untuk kemudian meminta kepada masyarakat YNI, kepada anggota YNI untuk kemudian memindahkan kan gitu ya, minta Mengusulkan pendapatnya. untuk dipindah. Tapi itu tadi saya bilang tadi debatable. Kalau saya memandang bahwa itu nggak cukup, gitu. Jadi bukan alasan untuk kemudian memindahkan katakanlah tempat di mana kongres itu dilakukan harus dipindah ke wilayah lain atau ke Bali misalkan karena alasan katakanlah netralitas misalkan gitu ya. Tapi ya itu tadi berarti kan harus disikapi gitu loh Bang. Ya. Boleh nggak kita kupas suratnya Bang? Ya. Kita ngobrol ya, pasal, kalau tidak salah nih, Gross Saver, saya bacakan surat PP nomor 101 garis miring 1 strip 9 Romawi PP YNI 2022. Judulnya, perihalnya, keputusan di luar kongres, percepatan waktu pelaksanaan dan pemindahan tempat pelaksanaan Kongres 24 INI. Berarti kan percepatan Kang. Nah kalau kita bicara surat keputusan di luar kongres itu kan di pasal 22. Sebelum masuk itu yang jadi dasar di sini rujukannya, boleh Kang? Maaf. Ya, rujukan surat tersebut kan pasal 10, Ya. 10A, 12, 123. Ya. Empatnya nggak dibaca Kang. Ya. Pasal ayat 4-nya nggak dibaca di pasal 12. Nah kalau dari kacamata Kang Udin gimana Kang? Iya, sebetulnya kan dengan kita tidak melihat anggaran dasar aja sudah sangat jelas ya. Kita sehari-hari kan membaca anggaran dasar sudah pasti anggaran dasar rumah tangga pasti kan ya. Makanya satu rangkaian gitu loh. Itu tadi tidak bermaksud saya itu ingin mendiskreditkan atau katakanlah membabi buta dalam konteks perbedaan. Perbedaan tidak ada masalah. Iya. Nah, tapi saya memandang bahwa surat tersebut belum masuk ke sisi yang seharusnya bisa dibuatkan kongres di luar kongres gitu loh. Keputusan di luar kongres. Kalau Karena kasarnya persyaratannya kurang memenuhi. ya tuh tidak nyambung. Makanya tadi kalau Pak Mahfud menyebutkan bahwa harus dirangkai dengan ayat berikutnya gitu ya. Ya memang iya. Kalau dalam kongres tersebut tidak disampaikan atau tidak diputuskan adanya tempat kongres, baru harus diputuskan oleh pengurus pusat kan. Melalui keputusan di luar kongres. Iya, tapi kan ini sudah diputuskan dan kalau kita rumuskan lebih jauh atau katakanlah menilai lebih jauh, kongres itu adalah organ yang tertinggi kan. Rapat anggota tertinggi. Iya. Oke. Kalau udah tertinggi, memang ada yang lagi. Ya, makanya kan apabila tidak diputuskan dalam kongres mengenai tempat penyelenggaraan kongres berikutnya, maka pengurus pusat dapat mengusulkan hal dimaksud melalui keputusan di luar kongres. Untuk menetapkan tempat. Iya. Kan kalau udah ditetapkan, kalau di Makassar aja udah ditetapkan kok. Nah, pasal 3-nya Ya, kan pasal 3-nya dalam hal-hal tertentu gitu ya, pengurus pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan kongres melalui keputusan di luar kongres. Kan itu udah dilakukan. pengunduran waktu. Iya. Ya, harusnya kan bulan Mei ya. Bulan Mei diundur ke Ya. Desember, ditetapkan di KLB itu November, tetap di Jawa Barat. Pasal 2-nya Ya, Kongres. diselenggarakan oleh pengurus pusat tiga tahun sekali. dalam 3 tahun sekali. Nah, Kang, balik lagi ke ini kan bicara surat keputusan di luar kongres, berarti kan kita bicara pasal 22. Ya. Mungkin tidak kalau dari kacamata Kang Udin, kalau melihat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga,
pasal 22, keputusan luar Kongres itu kan ada mekanismenya, Kang. Iya. Kalau dari kacamata Kang Udin, ada kemungkinan nggak hal ini dapat dilakukan dalam waktu 1 bulan? Ya, ini yang berat ya. Kalau saya bilang sih berat. Kenapa saya sebut berat? Kalau kemudian ini tidak diralat suratnya gitu ya, ini ya, tidak dalam tanda petik ya, itu akan menjadi bumerang gitu loh. Jadi Kenapa saya sebut sebagai bumerang? Karena kan yang kemudian dihitung itu bukan per pekda, bukan per panwil kan, per anggota. Per anggota. Kalau anggotanya 21.000 berarti kan harus kemudian terkumpul 10.500 suara gitu ya, setengah plus gitu ya. 10.500 jadi 10.000. 11.000 lah gitu ya. 11.000. Nah, padahal untuk mengumpulkan 11.000 itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya, apalagi di situ disebutkan 1 bulan kan. Iya. Bagaimana mekanismenya gitu kan? Iya. Tapi kan di surat itu kan ada suatu penekanan, Kang. 1 September dikeluarkan, 1 Oktober harus sudah Selesai. mengembalikan. Makanya itu tadi apa? Logis nggak masuk Kang Kalau ditanya logis atau tidak, karena saya orang yang kemudian tidak setuju, udah pasti nggak logis kan? Gitu ya. Kenapa? Kalau berdasarkan dengan anggaran rumah tangga yang berlaku, masuk akal nggak? Atau memenuhi persyaratan tidak? Itu tadi awal saya sebutkan kan bahwa di awal itu saya sudah menyebutkan ini masih debatable. Kalau saya menganggap bahwa surat itu belum waktunya. Tidak memenuhi kualifikasi lah gitu. Iya, iya. Tapi kan kemudian karena ini sudah menjadi produk kan. Karena sudah keluar. Sudah menjadi produk, dan lembaga yang mengeluarkannya adalah lembaga yang memang kita sama-sama akui gitu kan, sebagai penyelenggara dari Kongres. Ya, oke. Ya, itu berarti kan harus disikapi gitu ya. Yang terlepas dari debatable, terlepas dari pro kontra kan gitu. Kontak, iya. Nah, sementara kan di dalam surat ini disebutkan gitu ya bahwa penyelenggaraannya itu harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan dari semenjak keluar surat ini. Iya, tapi kalau maaf nih, kalau saya ngelihat dari anggaran rumah tangga pasal 22 ayat A, B, C, D, itu kan kasih waktu 1 bulan untuk menyampaikan ke anggota. Itu tadi itu satu sisi ya, satu sisi kan tadi udah kita ulas ya. Apakah kemudian ini memenuhi kualifikasi? Saya sebagai orang yang kemudian tidak setuju dengan surat itu udah pasti mengatakan tidak memenuhi kualifikasi. Berarti nggak sah. Tapi kan terlepas dari itu, kan ini debatable ya. Tentu ada juga yang pro kan. Ya, yang pro itu kan sudah pasti mengatakan bahwa ini semuanya tuh everything is okay kok. Tapi kan kalau kita berhenti dengan hanya sekedar debatable tadi, ya tidak akan ada ujungnya. Harus dilanjutkan dengan apa? Solusinya apa jadi? Nah, memang ya ini kan dengan berbagai kepentingan ya gitu ya. Nah, apakah kemudian dimungkinkan nggak solusi lain? Kan menurut saya agak sudah terlalu mepet gitu loh. Angka waktu 1 bulan itu 30 hari itu Iya benar. agak sulit gitu ya. Iya ngumpulin 21.000 suara loh, Bang. Betul, makanya sekarang kalau kemudian bisa katakanlah memobilisasi 12.000 orang anggota GNI. Ya karena kan di pasal 22 itu di poin terakhirnya PP harus menyampaikan hasil. Betul, rekapitulasinya. Anggaran dasar rumah tangga kan disebutkan, yang disebut sebagai keputusan luar Kongres itu adalah harus disetujui minimal 1/2. Iya, dan di dalam surat ini juga disebutin kan, di dalam surat dari PP. Kalau kemudian tidak ditanggapi atau tidak ada suara menolak, berarti kan dianggap setuju. Itulah, ini kan pengkebiran, padahal betul di pasal itu ada ya. Iya. Tapi kan itu kan harus diumumkan. Diumumkan juga hasil pengumpulan suara yang setuju dan tidak setuju. Disampaikan juga lagi. Kan kalau yang setuju, yang tidak setuju misalkan ya, saya mengirim surat ke PP mengatakan bahwa nggak setuju, ya udah dikirim 1 gitu. Tapi kan nggak bisa, Bang. Kalau dari anggota langsung ke PP dari pasal 22. Itu lewat rapat-rapat lewat Pengwil, Pengda. Daerah, wilayah kan. Nah, itu kan secara berjenjang kan. Nah, itu kan pertanyaannya kan bisa dilakukan nggak secepatnya? Kalau kita sekarang logikanya gini, katakanlah Pengda tempat saya, Pengda Kota Tangerang Selatan, jumlahnya katakanlah 300 misalkan. Dari 300 itu ternyata yang datang hanya 50 orang misalkan. Nggak sampai 10. Ya misalkan 50 orang. Nggak sampai setengahnya dong. Nggak sampai setengahnya, ya berarti kan yang dihitung bahwa menolak itu 50, katakanlah menolak. Yang nggak datang? Berarti yang nggak datang dianggap setuju dong. Nggak adil dong. Kan? Nggak adil dong. Itu tadi, makanya yang saya sebut sebagai berat. Iya. Tapi kan ini harus kemudian disikapi gitu loh. Kalau penyikapannya dengan melakukan rapat anggota, ya baik tingkat daerah, tingkat wilayah,
Nah, diyakinkan nggak akan semuanya hadir gitu loh, Bang? Sekarang pertanyaan saya gini kan, oke, kalau itu ke situ, apakah kongres selalu dihadiri lebih dari 50%? Ya, sejauh ini yang saya alami dari 20 tahun lebih sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, nggak pernah terjadi lah ya. Seperempatnya deh. Seperempatnya juga enggak. Kadang-kadang yang datang itu misalkan ya, kalau yang saya perhatikan di Makassar misalkan, itu kalau nggak salah sekitar 4.000 ya. Baru 4.000 dari 20.000 sekian. berarti kan seperempatnya aja nggak sampai kan? Iya. Apakah itu bisa dijadikan patokan bahwa dengan tidak hadir menyetujui? Ya makanya ini kalau saya sih menganggap bahwa karena saya nggak setuju ya, ini jebakan Batman. Jebakan Batman. Maksudnya? Ya kalau nggak dilaksanakan akan Buah silam si malakama. maju kena mundur kena gitu ya. Dilaksanakan salah, nggak dilaksanakan salah. Terlepas dari saya juga kan salah satu bakal calon ya. Iya, DKP, Ya, betul. Dewan Kehormatan Pusat ya. Terlepas dari itu memang harus diperbaiki ya mekanisme terkait dengan bagaimana pengelolaan organisasi. Berarti memang harus ada perubahan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya sama-sama istilahnya itu semua anggota baik pengurus maupun di tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pusat itu sama-sama memahami bahwa kita itu bukan musuh gitu loh. Lagian ngapain juga harus repot-repot dengan takut tidak netral dan seterusnya gitu orang kita tidak cari keuntungan kok. Nah, makanya pertanyaan saya di notaris itu, balik lagi ke awal nih. Notaris itu emang ada keuntungan kan? Jadi pengurus. Ya saya nggak tahu karena saya bukan pengurus pusat atau pengurus wilayah atau pengurus daerah ya. Kalau di kacamata Kang Udin, organisasi INI itu lebih kepada organisasi apa sih? Ya kan sudah sangat jelas organisasi profesi kan dalam tanda petik ya. Organisasi yang mewadahi notaris yang kemudian berisi perkumpulan notaris itu mencari kebahagiaan untuk anggotanya gitu loh. Oke, berarti nirlaba dong. Kalau nirlaba udah pasti. Tidak ada keuntungan, tidak digaji, pengabdian. Betul. Nah, kenapa sampai sebegininya? Kalau ditanyakan ke saya nggak tahu. Karena itu tadi harusnya kalau dengan jadi notaris saja sudah repot gitu kan. Ternyata banyak respon dari pemirsa. Mau baca sendiri atau saya bacain? Bacain. Arfan Mokoginta. Saya mau tanya Kang, kenapa pindah ke Bali? Ada apa ya dipindahkan ke Bali? Rupanya ada yang aneh rencana pemindahan ke Bali. Ya kalau kenapa ke Bali itu saya terus terang nggak bisa jawab ya. Artinya karena saya juga salah satu yang mempertanyakan, wah gitu loh, ada apa dengan Jawa Barat gitu kan? Ada apa dengan yang disebut sebagai netralitas gitu kan? Kan tidak relevan gitu dalam konteks itu gitu. Oke. Askana tanya, apakah keputusan Kongres Makassar tempat Kongres berikutnya di Jabar tidak mengikat? Tanda tanya. Ya, jelas itu mengikat. Kenapa masih ada keputusan di luar Kongres? Nah itu yang tadi saya bilang debatable gitu ya. Kalau saya karena pro bahwa harus di Jawa Barat harus dilaksanakan. Karena udah keputusan Kongres. Di Apalagi Makassar. KLB juga KLB yang Pekanbaru juga kan masih Jawa Barat. Iya. Toang Sianturi. Menurut saya efeknya PPI ini yang punya kewenangan untuk menjawab. Mari kita saling menunggu. Apakah memang PP harus menjawab? PP memang harus menjelaskan kan gini loh. Konteks surat itu satu sisi kan gitu ya. Tetapi dalam hal bahwa ada gejolak di dalam konteks organisasi, ada di anggota itu juga harus kemudian disikapi kan. Tidak dalam konteks pemilihan ansih gitu loh. Iya. Karena organisasi itu kan berfungsi dalam konteks mewadahi anggota kan gitu ya. Nah karena berfungsi mewadahi anggota berarti kan segala keluh kesah yang kemudian terjadi di masyarakat anggota itu harus dijawab gitu. Apakah ada? Saya balik lagi ke Kang Udin tadi bilang kan, berarti kan harus disikapi dengan memberikan jawaban. Yeah. Berarti ada rapat anggota. Ya, saya sih berharap untuk kemudian mencairkan dalam tanda petik hambatan-hambatan komunikasi ini ya ketua-ketua Pengwil itu bisa nggak sih melakukan konsolidasi gitu ya, kemudian menyampaikan ke PP gitu ya.
Nah, mekanisme seperti apa itu nanti kita lihat di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Berarti rapat gabungan gitu? Iya, supaya apa? Supaya kemudian tercapai komitmen, tercapai kesepakatan, kesepahaman. Ini sebetulnya arahnya kemana sih dalam konteks pemindahan itu gitu ya? Karena jangan sampai kemudian dianggap nanti berikutnya itu dianggap sebagai melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga dalam konteks pemindahan itu gitu loh. Ya kemudian nanti legitimasi terkait dengan organisasi kita itu menjadi tidak diakui oleh yang lain. Sekarang pertanyaan gini Kang, ini tinggal 2 bulan ke Kongres November. Besar nggak kemungkinannya para pengda se-Indonesia, kalau dibicara pengwil 33 pengwil, Banten saja berapa pengda? 8 pengda, Jabar di 26, Jateng 33 dan seterusnya. Mungkin tidak dalam waktu 2 bulan itu bisa melakukan rapat anggota se-Indonesia. Ya kalau kemudian rekan-rekan seluruh Indonesia itu kemudian katakanlah mau gitu ya, peduli dengan bagaimana kemudian keadaan sekarang ini seperti ini gitu ya, menurut saya memang bisa. Saya ya. Jadi apalagi misalkan kalau saya misalkan memisalkan di Jawa gitu ya, di Banten misalkan, itu kan antara satu daerah dengan daerah lain bukan kemudian ada kendala gitu ya. Terlepas dari rekan-rekan di luar Pulau Jawa ya, yang kemudian mungkin antara satu daerah dengan daerah lain jaraknya jauh. Ya kan rapat itu bisa dilakukan tidak hanya melalui pertemuan langsung kan sih. Kan sekarang online, bisa melakukan Zoom, Zoom meeting dan seterusnya gitu ya. Itu menurut saya memang harus dilakukan gitu ya. Artinya pun itu kemudian berlaku dalam konteks pengurus wilayah dengan pengurus pusat gitu ya, supaya kemudian disamakan gitu loh. Jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang katakanlah bom waktu gitu ya, nanti di kongres ya misalkan ya kejadian dimanapun kongresnya, kalau kemudian masih ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian, akan bom waktu rusuh gitu loh. Iya, karena itu yang harus dihindari karena kan? terjadi pro dan kontra. Ya sekarang aja dengan surat itu kan saya bilang pasti ada pro dan kontra. Saya adalah salah satu yang kemudian kontra. Tetapi kan bukan kemudian katakanlah hanya didiamkan saja gitu. Ada pertanyaan lagi dari pemirsa, ternyata responnya banyak. Kang tanya bisa nggak surat itu digugat? Apakah surat itu sah atau tidak memenuhi syarat sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga? Ya kalau urusan gugat-menggugat itu kan sesuatu yang kemudian katakanlah hak gitu ya, hak dari anggota gitu ya, dari masyarakat yang merasa terganggu dengan surat tersebut, dengan notaris aktif produk itu gitu ya. Tetapi kan kita juga tahu dalam konteks pemilihan ini kan masih dalam rangka pemilihan ya. Kita punya yang sebagai mahkamah perkumpulan kan gitu ya. Nah itu harus ke sana gitu loh kan. Kecuali kalau dalam ranah-ranah yang kemudian tidak diatur oleh mahkamah perkumpulan, udah pasti kan ke pengadilan negeri setempat kan. Tapi kan mahkamah perkumpulan itu kan bekerjanya saat kongres kan. Betul, ngerti itu nanti kan bisa kemudian diinikan itu aja aktenya akte lagi. Tadi lagi sidang saksi ahli jadi akte jadi ngomongnya akte Ke bawah-bawah ya. Ya, jadi itu saja kan kemudian dihubungkan dengan keputusan di luar kongres. Oh iya. Nah makanya ini yang harus saya bilang tadi, harus disamakan nih persepsinya, frekuensinya, yang satu jangan 3G gitu ya, yang satu udah 5G gitu loh. Harus sama-sama satu frekuensi supaya apa? Supaya kemudian penyelesaiannya juga bisa sama-sama dipahami, buat anggota juga kemudian tidak menjadi kisruh gitu loh. Berarti memang harus kumpul anggota. Iya, harus. Kalau kita menyikapi surat ini ya, ya terlebih dahulu kalau kemudian bicara organisasi kan ada pengwil gitu ya, ada pengda itu mungkin yang harus kemudian di lembaga itu yang katakanlah forum itu yang kemudian harus katakanlah diefektifkan. Berarti harus ada mendadak dalam waktu 1 bulan atau pokoknya 2 bulan ya, ini. Sebelumnya lah, ini kan kalau hanya urusannya ceritanya hanya menyikapi surat ini, kan setuju dengan surat ini berarti kan harus menyikapi bahwa kemudian setuju atau tidak kan? Iya. Tapi kan esensinya bukan itu. Nah yang jadi pertanyaan kan gini kan, pertanyaan dari anggota. Kalau hitungannya anggota aktif, kan kita sudah sepakat tadi, yang datang ke kongres saja 4.000. Sisanya dianggap setuju gimana? Pasti setuju dong. Ya itu tadi, Pak Mahfud.
kan saya alokasikan katakanlah suara di tempat saya aja nih, ada di rumah saya itu di keluarga saya ada 4 orang notaris. Saya, istri saya, adik saya 2. Dari 4 orang ini yang aktif itu hanya saya. 3-nya nunggu kabar. Gimana ayah aja, gimana Nunggu kabar aja. Nunggu kabar ya. Gimana coba kalau kemudian saya menolak misalkan gitu ya, dengan diri keluarga saya saja, yang 3 kan seakan-akan setuju. Nah itu kan yang harus disikapi gitu loh Bang. Padahal komunikasi dengan Kang Udin nggak setuju. Iya, ya mereka ya ngapain lah gitu kan, dalam tanda petik ya. Istri saya misalkan mengatakan, biarin lah. Apakah ini yang dipakai momennya oleh PP? Nah, itu yang saya khawatirkan Bang. Itu yang saya khawatirkan. Karena yang tidak aktif ini dianggap setuju, dikunci di situ. Persis, makanya itu yang saya bilang tadi. Berarti pengkebirian. Dalam konteks keluarga saya aja nih, keluarga inti saya aja nih. Di mana keluarga saya itu saya punya 4 notaris termasuk saya. Yang aktif saya, 1, istri saya, adik saya 2. Yang aktif misalkan katakanlah saya akan buat sendiri surat ke Pemda atau 1 orang mengatakan bahwa saya nggak setuju. Yang 3 tidak ngirim. Ngapain repot-repot amat gitu kan, logika berpikir yang paling gampang. Berarti mengakalin dari sini. Itu yang saya bilang disikapinya tentu harus melalui konteks organisasi kan, melalui Pemda, melalui Pengdil. Nah karena kan itu tadi tidak hanya melulu hanya orang yang kemudian tidak setuju tadi, jadi orang yang setuju dalam tanda petik tidak menjawab itu juga kan harus diperhitungkan. Iya, berarti harusnya kan hitungannya 3 dong. Setuju, tidak setuju, dan abstain. Iya, kalau baru mau fair. lebih fair, bukan kemudian dibatasi bahwa yang setuju itu katakanlah mengatakan tidak memberikan pendapat gitu ya, tidak menjawab, mendingan langsung aja setuju dengan mengatakan oke gitu ya, atau yang tidak setuju juga mengatakan surat gitu. Kalau yang enggak abstain berarti kan tidak dihitung kan? Jangan dihitung, berarti yang dihitung yang mengirimkan surat saja. Yang setuju tidak setuju. Kalau mengirimkan surat saja tidak mungkin tercapai 21. Iya. 50% itu nggak akan tercapai. Ya sekarang logikanya yang saya bilang tadi 4 orang nih di tempat saya. Ya kan kalau dihubungkan atau katakanlah dikaitkan dengan teman-teman Jawa Barat ada berapa sih? Banyak kan, berapa ribu gitu ya. Tapi yang aktif yang akan memberikan pendapat kira-kira berapa persen? Ya taruhlah misalnya kalau nggak salah Jabar itu ada sekitar 4.000, 5.000. Yang aktif 2.000. Iya. Yang nggak aktif berarti kan yang nggak pernah ini 3.000 nih. Kira-kira jawab nggak? Ya dia nunggu hasil aja. Contohnya itu kan konkret. Saya mah konkretnya di keluarga saya aja. Saya, istri saya, adik saya 2 notaris. Berarti terjadi pengkebirian ya? Begitu? Saya nggak ngomong. Pengkebirian haknya anggota dong. Ya kalau mau fair, berarti kan harus ada 3 pilihan. Nah itu yang saya bilang tadi, harusnya fair gitu ya. Fair kalau dong. kemudian itu, tapi ya kembali lagi, ini kan debatable ya. Tapi debatable yang kemudian ternyata sudah jadi produk kan. Iya. Kalau sudah jadi produk berarti harus disikapi. Betul. Nah, terlepas dari setuju atau tidak setuju, kalau melihat dari pasal 22, itu normalnya melaksanakan pasal 22 keputusan luar Kongres itu berapa lama? Ya Kalau sesuai dengan anggaran rumah tangga. ya kan di sini disebutkan kan memang penyebutannya adalah pengurus wilayah dan pengurus daerah mengumpulkan hasil keputusan para anggota biasa dari notaris aktif dalam waktu 1 bulan setelah menerima rencana keputusan pengurus. Pemahamannya Kan tidak bisa kemudian tidak usah ditafsirkan lagi 1 bulan. nggak bisa. Makanya dari konsep kewilayahan gitu ya, di Pulau Indonesia. Jawa gitu ya, mungkin masih memungkinkan. Oke. Dari konsep kewilayahan ya. Tapi di luar wilayah Pulau Jawa, misalkan di wilayah Kalimantan, Papua lah ya. Papua, Maluku itu kan harus beberapa pulau gitu ya. Nah itu bisa. Nggak mungkin. Makanya itu tentu yang namanya regulasi, yang namanya aturan itu kan harus kemudian disesuaikan dengan keadaan setempat. Ya, kalau daerah Jawa mungkin sinyalnya bagus, bisa lewat email. Tapi kalau di Kalimantan di luar sana kadang-kadang nyambung, kadang-kadang kagak. Apakah bisa dinyatakan tanggal 1 September sudah pasti diterima? Agak sulit ya. Saya juga tidak, makanya kenapa ini kemudian menjadi beban kritisi. Boleh. Kritisi saya ya.
menjadi kritisi saya karena memang mungkin masih sangat ini ya, masih sangat rentan. Nah, kalau ngeliat dari pasal B-nya, pasal 22 ayat B, Ya. itu kan terhitung 1 bulan setelah Semenjak rencana. menerima, anggota menerima, Iya. bukan tanggal surat. Di sini penyebutannya setelah menerima rencana. Berarti kan menerima surat dong. Iya. Bukan berarti PP mengeluarkan tanggal 1 sudah mulai dihitung tanggal 1. Karena kan kalau yang namanya surat melalui email itu kan sudah pasti langsung keterima tuh. Loh, kalau tadi sinyalnya tidak bagus. Ya terlepas dari itu ya, kita menganggap memang 1 bulan itu adalah pada saat dikirim, ya itulah. Logis nggak? Kalau dengan kondisi Indonesia saat ini. Kalau disebut logis ya susah ya. Kalau bicara tentang logis itu adalah bicara sesuatu yang kemudian bisa diraba, Iya. bisa kemudian saya katakanlah memantau langsung. Sekarang ini kan contoh saya deh. tidak bisa, Kita tidak ambil bisa. contoh. Kang Udin dapat surat untuk menyerahkan berkas kapan terakhir? Padahal surat itu tanggal berapa? Ya memang Kalau Tangsel loh, Tangerang ya, Selatan loh. Dari Jakarta deket. ya. Fair. Iya. Kalau itu 16 ya, 16, saya baru buka 18. Berarti kan nggak mungkin anggota itu semua aktif membuka tiap saat Iya. email. Ketika dikirim belum tentu anggota Ya, menerima. kalau itu sih ada jawabannya sih sebetulnya. Ada yang namanya fiksi hukum. Apa tuh? Semua orang itu dianggap tahu suatu undang-undang. Oke. Walaupun belum pernah baca. Nggak adil dong, Bang. Ya urusan adil tidak adil, ya itu tadi. Pertanyaannya menciptakan hukum itu kan untuk kemaslahatan, bukan untuk mengkebiri. Ngerti? Kalau dari sudut itu sih sudah pasti lah ya, sudah pasti debatable-nya itu bukan dalam konteks itu saja kemana-mana, dalam proses, dalam apa. Tapi pertama munculnya surat ini aja nih yang masih kemudian harus dikritisi gitu. Gitu. Lain halnya kalau kemudian rekan-rekan ketua-ketua Pengwil, ketua-ketua Pengda gitu ya, dan masyarakat INI sudah mengatakan ya wis lah harus dilaksanakan, ya silakan. Berarti bisa nggak ini dilakukan oleh mosi tidak percaya? Nah itu mungkin agak terlalu jauh ya. Karena kan mulai rame nih di dunia maya. Dunia maya ya menolak gitu ya, dan seterusnya. Menolak, Tentu kalau orang kan dengan berbagai gaya ya, dengan berbagai cara bagaimana kemudian menyampaikan aspirasi kepada organisasi ya. Betul. Kalau saya sih lebih senang saya menyampaikan aspirasi saya kepada ketua Pengda gitu ya, dan saya sudah lakukan, dan kemudian kepada ketua Pengwil gitu ya, agar kemudian tersalurkan gitu. Ya, jadi sebelum masuk ke fase di mana kemudian katakanlah penentuan dalam konteks kongres di luar kongres. Karena kalau udah masuk ke situ, ya itu tadi beratnya itu adalah kalau orang yang tidak menjawab berarti dianggap setuju. Itu berat yang tadi saya bilang, contohkan dengan 4 orang di rumah saya, di tempat saya gitu ya, keluarga saya. 1 orang yang pasti aktif gitu ya. Yang 3-nya ikut aja. 3-nya nggak mau ngomong lah, biarin aja. Karena nggak ganggu Kalau kerjaan datang, juga. kalau mau ke mana, ayo datang ayo dengan saya misalkan gitu. Tapi kan apakah itu solusi? Tidak. Menurut saya sih memang harus kemudian teman-teman dari Pengda, Pengwilnya juga harus berdiskusi lebih jauh untuk kemudian menentukan seperti apa. Berarti saran Kang Udin segera lakukan. Harus segera. Kalau bisa minggu ini selesai. Jadi tanggal 1 November itu sudah diputuskan 1 bahwa Oktober. di Jawa Barat gitu loh. 1 Oktober. 1 Oktober ya. 1 Oktober itu diputuskan bahwa harus di Jawa Barat. Nah, kalau melihat dari langkah yang diambil PP, sedangkan ini kita balik ke pasal 12, ini kan sudah ditentukan di Makassar. Apakah ini tidak sebuah langkah tidak melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga? Kembali lagi tadi yang saya bilang, Bang, debatable kan. Kalau saya menganggap bahwa itu melanggar anggaran dasar Rumah rumah tangga. tangga. Oke. Tapi alasannya PP bisa melakukan sesuatu. Iya. Padahal di pasal 3-nya pun tidak Ya, karena kan yang diputuskan di di Makassar itu adalah salah satu bentuk bahwa tempat kongres sudah diputuskan. konkret, Jabar.
Betul. Kecuali tidak ditentukan. Betul. Jadi bukan kemudian atas desakan dari 4 orang kandidat kan gitu ya. Nggak bisa mewakili anggota. Berarti kan kalau gitu saya bisa juga dong mengusulkan dong. Kalau seperti itu Tangsel tidak aja, akan Bang. ada habisnya. Kalau gitu abang nyusun ke Tangsel kan? Enggak lah, saya sih tidak dalam posisi yang kemudian dalam tanda petik babi buta gitu ya. Saya dalam konteks yang memang regulasinya ketentuan dari organisasi kan memang sudah sangat jelas seperti apa. Selain rapat anggota, apa lagi yang perlu dilakukan oleh anggota? Ya tentu konsolidasi itu tadi ya, konsolidasi yang baik ya. Artinya dalam konotasi yang positif ya, bukan kemudian menggalang hal-hal yang tidak produktif lah ya. Nah, kan kita pernah bahas Kang dulu, kalau nggak salah pertemuan kemarin atau kemarinnya lagi, cara membaca pasal. Nah, kalau melihat dengan pemaksaan, bukan pemaksaan ya, kalau menurut anggota di medsos yang saya kumpulin bahan data itu, seakan-akan PP memaksakan kehendak dan memaksakan pembacaan pasalnya. Nah, kalau menurut Kang Udin, pembacaan pasal yang dilakukan oleh PP sudah betul nggak sih? Nah, terlepas ada surat atau tidak? Ya tentu kalau tadi ya saya kembali ke statement tadi saya, bahwa statement saya mengatakan bahwa ini nggak tepat. Ya tentu kalau kemudian ditanyakan apakah kemudian cara membacanya seperti apa, ya saya tidak tahu. Yang penting menurut saya memang kemudian tidak tepat penggunaan pasal-pasal itu dalam konteks memindahkan tempat. Berarti dasar yang dipakai oleh PP untuk memindahkan tempat itu tidak pas. Ya. Karena di pasal 4-nya jelas bahwa yang kemudian boleh itu kalau kemudian tidak ditentukan. Pasal 4-nya jika tidak ditentukan tempat, maka PP bisa menentukan tempat. Betul. Melalui keputusan di luar Kongres. Ya, bukan kemudian melandaskan pada surat dari bakal calon. Dasarnya tidak bisa menggunakan surat dari bakal calon. Dan surat itu pun masih dipertanyakan oleh anggota. Betul tidak calon-calon itu setuju seperti itu? Ya, itu walau alam. Yang penting kan sudah keluar suratnya. Kita menganggap bahwa itu yang kemudian dijadikan landasan. Dasar, iya. Nah, kalau ngeliat dasar kan jika tidak menentukan tempat, ini kan alasannya, saya kan tidak menentukan tempat, tapi memindahkan tempat. Ya kan sama aja, itu bahasa anak saya yang baru SMA juga tahu. Nanti kongres yang berikutnya di Jawa Barat. Ya di Jawa Barat lah. Nah, bahasanya kan itu bukan menentukan tempat. Di Bali itu bukan menentukan tempat, tapi memindahkan tempat dari Jabar ke Bali. Ya nggak bisa begitu. Itu bolak-balik yang debat kusir namanya. Ya kan bahasa di pasal 4 kan jika tidak menentukan tempat. Ya kalau ditentukan Jawa Barat. Jawa Barat tuh antara kalau bagian utaranya, bagian timurnya itu adalah Losari, bagian paling baratnya adalah Bogor. Iya, mentok. Mau di Losari itu masih Jawa Barat. Mau di Bogor, Cirebon masih Jawa Barat. Masih mau di Pangandaran, mau Depok di Sukabumi, juga Jawa Barat. Depok juga Jawa Barat. Depok Jawa Barat. Kalau pindah di lokasi itu oke. Nggak ada masalah. Jawa Barat mau di Pangandaran, mau di mana, Sukabumi, mau Tapi abang setuju juga kalau dilaksanakan di Depok atau di daerah-daerah Bogor aja? Ya bagus juga, lebih dekat saya. Lebih dekat ya ketimbang di Bandung dan sebagainya. Berarti kesimpulannya apa Kak? Yang bisa menurut saya sih ya, dari kondisi ini dengan munculnya surat 181 yang dikeluarkan oleh PP. Ya pertama tentu saya sih berharap rekan-rekan pengurus wilayah, pengurus daerah segera untuk konsolidasi dengan PP ya, untuk menentukan dalam tanda petik ini sebetulnya kemana, ke arah mana gitu ya. Jangan sampai kemudian anggota yang dalam tanda petik dikorbankan kan gitu ya. Saya tahu rekan-rekan Jawa Barat marah, rekan-rekan Jawa Barat termasuk istri saya marah. Iya, orang Jawa Barat juga itu gitu ya. Orang Jawa Barat. Jangan sampai kemudian kemarahan itu menjadi jadi gitu ya, dengan kebijakan keputusan-keputusan yang kemudian katakanlah kita tidak inginkan, keputusan-keputusan yang kemudian merugikan. Dapat nggak? Ini ada kepikiran nih. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak INI akan mengalami seperti organisasi-organisasi lain? Ya mudah-mudahan nggak sampai lah. Saya berharap dan berpikir bahwa rekan-rekan di organisasi juga orang-orang yang berjiwa besar ya, orang-orang yang paham, yang mengerti gitu ya, bahwa persahabatan, pertemanan adalah segala-galanya.
Jabatan hanya sementara. Ya, jabatan hanya sementara. Saya Tiga juga tahun. kalau katakanlah kalau ditanyakan buat apa jadi anggota DKP, saya tidak mencari jabatan. Sehari-hari juga sudah sangat sibuk, Pak Mahfud bisa sendiri. Oh, Cuman susah. saya adalah amanah dari rekan-rekan yang mengusulkan. Iya. Saya coba untuk menyampaikan syarat-syarat itu dalam konteks menjadi calon anggota DKP gitu ya. Sebetulnya tidak dalam posisi bahwa saya mencari atau mengejar jabatan, enggak. Nggak pernah woro-woro. Ya. Tiba-tiba namanya muncul aja. Oke, ada yang disampaikan Kang Udin? Ya, atur nuhun Pak Mahfud, mudah-mudahan rekan-rekan dari PP, rekan-rekan dari Pengwil, Pengda bisa kemudian sesegera mungkin bersilaturahmi dan katakanlah gitu ya mencari solusi yang terbaik agar biar tidak terjadi persoalan berikutnya. Terima kasih Pak Mahfud. Oke, terima kasih Kang Udin atas waktunya. Ini jadi crossover sedikit bocoran. Kang Udin, Kang Prof jadinya. Amin. Amin. Kang Prof Dr. Haji Udin Narsudin SH SPNMH ini baru selesai jadi saksi ahli di Pengadilan Jakarta Utara, Kang ya. Itu ada kasus yang marak dulu Melibatkan notaris. dan Kang Udin diminta untuk jadi saksi ahli menjelaskan tentang PPJB dan AJB. PPJB ya, betul ya? PPJB dan AJB untuk balik nama. Semoga apa yang disampaikan Kang Udin di PN bisa bermanfaat untuk hakim khususnya, umumnya bisa buat para yang bergugat, menggugat dan tergugat, mendapatkan wacana atau keilmuan baru Kang Udin. Dan yang kedua, terima kasih Kang Udin sudah diganggu waktunya, udah lelah memberikan pembelajaran di PN, sekarang diminta wawancara oleh Cross TV. Sekali lagi terima kasih Kang Udin atas waktunya. Sehat selalu ya. Oke, Crossover, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Cross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.